copy ya, belum ada di copy dari PowerPoint ya ke Excel dulu. Nah, di punya saya sudah ada ya. Kalau kalian belum ada, di copy dulu ke Excel ya. Karena dari Excel baru bisa di copy ke SPSS, dari PowerPoint tidak bisa. Oke ya, kita lihat kelompok ya. Ada kelompok perlakuan dan tekanan darah sistol ya, tekanan darah sistol. Kita bikin di ini ya, seperti biasa diisi variable view kelompok. Kemudian satunya apa? Tekanan darah sistol. Yes ya. Desimalnya 0 seperti biasa. Sudah dicoba? Kemudian data view, ya, variable view tadi kelompoknya ada 5 ya, jadi isi dulu value-nya. Kelompoknya ada 5, diisi dulu value-nya. Satu tadi apa? Kontrol negatif. Terus 2 kontrol positif. 3 apa tadi? Dosis 1. 4 dosis 2. 5 dosis 3 ya, diisi. Sudah bisa? Halo? Bisa, Pak. Oke ya. Ya, kalau belum bisa dicoba ya. Oke, sekarang data view ya, data view kita isi dulu kelompoknya ya. Kelompoknya ada 5 tadi, masing-masing kelompok ada 4 kali pengukuran. Jadi kita tulis saja 1 kali itu sebanyak 4 kali, 2 juga sebanyak 4 kali, 3 4 kali, 5 4 kali, jadi total 20 ya, total 20. Kemudian untuk tekanan darah sistolnya cukup di copy paste saja, copy oke. Ya, cuma copy paste saja. Kalau di farmasi ini yang paling sering dipakai ANOVA. ANOVA yang sering dipakai. Setelah itu apa yang kita lakukan? Ya, selalu di awal ya, kalau kita ada data sebelum melakukan uji T, ANOVA dan lain-lain, kita lakukan dulu uji normalitas ya. Itu normalitas semacam screening ya. Jadi uji normalitas untuk mengetahui data yang akan kita uji ini termasuk itu akan menggunakan statistik parametrik atau non parametrik ya, apakah datanya normal apa tidak, dan distribusi normal apa tidak ya. Kalau normal pakai
statistik parametrik ya. Kalau tidak normal pakai statistik non parametrik. Kita coba ya. Kita coba uji normalitas. Masuk mana? Eksekutif, terus masuk explore. Yang mau dicoba yang mana? Tekanan darah ya. Watch normality, continue. Oke. Ya, keluar output seperti ini ya. Kalau kita lakukan uji normalitas, kita langsung melihat Shapiro-Wilk saja ya, karena datanya sedikit ya, kita pakai Shapiro-Wilk. Signifikansinya 0,001 ya. Kalau 0,001 itu artinya apa? Signifikansi untuk uji normalitas 0,001. Ini artinya apa ya? Normal atau tidak ini datanya? Kalau lihat signya begini. Tidak, Pak. Tidak normal ya. Ya, seharusnya tidak normal. Kalau tidak normal kita tidak bisa pakai ANOVA seharusnya ya. Kita pakainya apa ya? Penggantinya ANOVA, alternatif ANOVA ya, namanya Kurzweil-Wallis. Tetapi untuk latihan ini kita anggap saja ini pura-puranya ini normal ya. Kita anggap saja, kita asumsikan ini normal ya, karena untuk latihan supaya tidak banyak pakai data ya. Kita asumsikan ini normal. Seharusnya ini tidak normal ya. Oke, supaya ini bisa cepat ya, supaya kita asumsikan ini normal ya. Walaupun tadi sekali lagi karena signya kurang dari 0,05 disimpulkan bahwa tidak normal ya. Kemudian kita, karena kita anggap ini normal misalnya ya, normal, kita lakukan uji ANOVA. Jadi untuk SPSS ini selalu melalui analyze ya, analyze, kemudian kita masuk ke ANOVA termasuk compare mid ya, termasuk uji yang membandingkan ya, sama seperti uji T, dan kita turun ke one way ANOVA. Kelompok itu di bawah di faktor, TDS itu yang dependent list ya. Kita lakukan uji ANOVA. Yang lain jangan diutak-atik dulu ya. Lakukan uji ANOVA. Ya, signifikansi dari ANOVA adalah 0,000 ya. Jadi uji ANOVA ini dari ANOVA ini untuk melihat ya, apakah ada perbedaan dari masing-masing kelompok uji, apakah ada perbedaan rata-rata TDS dari masing-masing kelompok ya, untuk perlakuan. Jadi minimal ada satu ya, minimal ada satu perbedaan, minimal ada satu perbedaan ya. Tapi kita belum tahu kelompok yang mana, mungkin 1 dengan 2 atau 1 dengan 3 atau 1 dengan 4, yang mana belum tahu ya. Yang minimal ada satu pasang kelompok yang berbeda ya, satu pasang yang berbeda. Itu gunanya uji ANOVA ya, uji F ya, yang pertama uji ANOVA secara umum ya.
kalau signya kurang dari 0,05, minimal ada sepasang yang berbeda signifikan. Tapi kalau signya lebih dari 0,05, ya, sig uji ANOVA ya, pasti tidak ada yang berbeda, tidak perlu dilanjutkan post hoc. Tapi kalau signya kurang dari 0,05 ya, untuk mengetahui kelompok mana yang berbeda signifikan, ya kita lanjutkan dengan uji post hoc. Jadi kalau menguji ANOVA jangan langsung post hoc, tidak, kita uji ANOVA dulu. Kita tahu ANOVA-nya signya kurang dari 0,05 atau ada perbedaan signifikan, baru kita teruskan ke uji post hoc ya. Kita kembali ke ini SPSS nya. Ya, tadi output ya, kita lihat ini uji F, uji ANOVA ini sama ya, kemudian signifikansinya ini signifikan. Baru kita teruskan dengan post hoc ya, uji lanjutan. Caranya sama ya, yang tadi juga, compare mean kemudian one way ANOVA. Kita klik post hoc. Sebelumnya ini ya, sebelumnya kita lihat dulu homogen apa tidak. Jadi ada 3 langkah untuk melakukan uji ini ya. Kita lihat homogeneity ya, homogeneity. Ulangi ya, kita klik option kemudian klik yang homogeneity of variances untuk mengetahui apakah data ini homogen atau tidak. Muncul homogenitas ini untuk apa? Untuk melihat, karena uji post hoc juga ada 2 jenis ya, untuk data yang homogen atau tidak. Nah, kalau homogen nanti bagian atas, yang tidak homogen di bagian bawah. Homogeneity kita klik dulu, continue, oke. Ya, kita lihat ini test of homogeneity, homogeneity of variance. Kita lihat yang paling atas ya, kita basis pada rata-rata saja ya. Signya 0,715 ya. Kalau di atas 0,05 berarti data itu homogen ya. Karena homogen dan tidak homogen nanti pilihan untuk uji post hoc-nya itu berbeda. Kita kembali lagi ke SPSS, karena ini tadi homogen, kita ulangi lagi, analyze, compare mean, one way ANOVA, kemudian post hoc ya. Post hoc-nya ada 2 bagian ya, satu yang homogen yang atas, equal variant sum, itu artinya datanya diasumsikan homogen ya, homogen. Kalau yang bawah equal variance not sum, datanya tidak homogen. Karena datanya homogen, kita pakai yang bagian atas. Ada beberapa pilihan ya, silakan, cukup banyak, ada pilihan mana bebas ya. Saya udah coba-coba ya, tapi saya sering pakainya 2K atau Duncan ya. Coba kita pakai 2K. Pakai 2K seperti ini, continue, kemudian oke. Akan keluar seperti ini ya, ada multiple comparisons ya, ini untuk melihat perbedaan dari masing-masing kelompok ya. Misalnya untuk negatif dan positif ini ada bintangnya ya, kalau ada bintang berarti menunjukkan ada perbedaan. Kemudian juga dari signifikansi 0,000 ya, kurang dari 0,05 berarti ada perbedaan. Kalau tidak ada bintang berarti tidak ada perbedaan. Misalnya antara positif dan dosis 3 tidak ada bintangnya. Di signya juga kita lihat bahwa dia besar ya, signya ini besar dari 0,05, berarti tidak ada perbedaan antara antara positif dan dosis 3. Itu seterusnya ya.
Tapi oleh SPSS sudah direkap ya, oleh Turki sudah direkap. Ya, oleh Turki sudah direkap seperti ini. Ya. Ada yang tahu? Ada yang membaca output SPSS seperti ini? Anda sudah tahu belum? Kok ada yang baru masuk ya? Ya, ingat-ingat ya bahwa kalau ada angka ya, ini angka rata-rata ya, rata-rata TDS ya. Kalau angka rata-rata TDS-nya berada di satu kolom atau satu subset, ini ada 3 subset ya. Subset 1, 2, dan 3. Kalau angkanya berada di dalam satu kolom atau subset, berarti tidak ada perbedaan. Kalau dia berada di beda subset, berarti ada perbedaan. Ada perbedaan. Ya. Jadi kontrol positif dan dosis 3 tidak berbeda. Kontrol negatif ini berbeda signifikan dengan semua kelompok ya, karena dia berada sendiri di sini subset 3. Ya. Ini outputnya ya, output dari SPSS tadi ya. Ya. Ya, nanti besok paling soalnya seperti ini ya. Contoh soal. Ini adalah data. Kemudian informasi, pengetahuan ya, itu aja paling. Karena tidak mungkin ya mahasiswa dikasih soal begini, kerjakan di SPSS. Mungkin tidak cukup ya, jadi saya langsung sajikan output saja ya. Jadi mahasiswa nanti diharapkan bisa menginterpretasi ya, bisa memahami apa maksud dari output. Jadi kalian mungkin tidak. Karena saya pernah buat soal dulu ya seperti ini, ada data kemudian diminta mahasiswa mengerjakan menggunakan SPSS ya. Hanya sebagian saja yang bisa ya, sebagian lain ya bingung ya, entah gimana, saya juga heran. Jadi beri kuliah kok sampai ujian juga nggak paham juga ya. Ada lagi yang macet, dapat lah segala macam ya. Jadi akhirnya saya putuskan ya sudah,
pakai SPSS ya. Ujian tapi sudah nanti ada output seperti ini, misal nanti ditanya informasinya apa, pengetahuannya apa ya. Informasi itu berarti kelompok 2, 3, 4, 5 berbeda signifikan terhadap kontrol negatif ya, karena semuanya berbeda kan. Informasi yang lain dosis 3 tidak berbeda signifikan terhadap kontrol positif, berarti aktivitasnya setara ya. Jadi ekstrak daun bunga matahari ini kemampuannya menurunkan tekanan darah sistol itu setara dengan kontrol positif ya. Positif misalnya apa? Glycan planet misalnya. Itu adalah pengetahuannya ya. Tapi kalau informasinya bahwa secara statistik tekanan darah sistol pada kontrol positif tidak berbeda signifikan, dosis 3 tidak berbeda dengan kontrol positif. Seperti itu ya. Tapi pengetahuannya adalah aktivitas ekstrak bunga matahari dosis 3 setara dengan kontrol positif ya, atau obat yang sudah digunakan sebagai obat anti hipertensi. Seperti itu ya. Jadi konsep kalau kalian tanya apa Pak kisi-kisi soalnya Pak, ya seperti itu saya sampaikan. Tidak mau di ini ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk Anova? Pak, izin bertanya. Iya, silakan. Siapa namanya? Afif Mailana, Pak. Afif, panggilannya Afif ya. Ya. Oke, silakan. Tadi pada uji post-hook ya, Pak. Itu Oke. menggunakan apa itu? Turke sama Dankin ya yang sering digunakan. Ya. Nah, itu bedanya keduanya itu apa? Lalu bisa coba nanti. Kita coba ya. Kita coba langsung ya pertanyaan Afif ya. Nalais, saya juga lupa. Tadi kita coba apa tuh kayaknya? Sekarang kita pakai Duncan ya. Iya Afif. Duncan ya. Iya, Pak. Danken. Duncan coba. Duncan Donat. Nah, seperti ini Afif. Seperti ini. Menurutmu bedanya apa? Menurutmu bedanya apa? Kita coba aja ya. Kita coba disandingkan. Bedanya Pak Afif? Bedanya bentar, Pak. Ini sudah saya jejer ini. Kelihatan nggak? Maaf, Pak, agak besar sedikit yang bawah, yang Danken. Kurang gede. Ya. Ini saya tahu. Sudah, Pak. Ya, kalau Duncan ini
apa ya, semuanya berbeda ya. Kalau di 2K positif dan 3 ini sama. Kalau di Duncan berbeda nih, semuanya beda. Ya, kalau di 2K dosis 1 dan 2 ini sama. Tapi di Duncan dosis 1 dan 2 ini berbeda, berada di subset yang berbeda. Bagaimana, Afif? Iya Pak, berarti perbedaannya cuma di itu ya, kolom-kolomnya itu. Iya. Dosisnya ya. Iya. Iya. Tapi ini perbedaannya cukup signifikan ini, artinya sangat cukup berbeda. Jadi artinya Duncan itu lebih sensitif ya, lebih sensitif ya. Dia bisa melihat perbedaan ya, itu lebih. Menurut saya sensitivitasnya lebih tinggi. Ya, jadi nanti kalau kalian melakukan suatu uji ya, kalian melihat ini kok nggak ada perbedaan ini. Ya ada triknya. Kita ganti uji post-hoc yang lain. Kalau 2K dianggap tergantung, kayaknya kadang-kadang memang ada trik ya, ada trik. Bagaimana kita pakai alat kok, statistik itu memang bisa kita trik. Misalnya kita menginginkan dosis 3 dengan kontrol positif itu berbeda ya, kita pakainya Duncan. Tapi kalau kita inginkan itu sama ya, kita pakai 2K. Ternyata sensitivitasnya berbeda-beda ya. Contoh di sini 2 uji ini ya, oleh 2K dilihat ini sebagai sama ya, tidak berbeda signifikan, tapi di Duncan kok dosis 3 dan positif kok dilihat berbeda. Seperti itu. Kepencet di sana. Gimana, Afif? Ada lagi yang mau bertanya? Ya Pak, baik. Kalau itu Pak, berarti kesimpulannya antara Turki sama Duncan itu gimana? Sama atau beda Pak? Untuk Bisa informasi beda, sama pengetahuan. bisa beda, bisa beda, bisa beda. Jadi jadinya beda kalau begini. Simpulannya jadi beda. Dan kan, oke, coba-coba yang lain ya. Dan memang ini jadinya simpulannya bisa berbeda. Ya, ini menarik juga ya. Artinya mengapa kok datanya sama, nanti simpulannya berbeda bisa. Karena sensitivitasnya berbeda ya. Kalau di Duncan mungkin lebih menganggap ini berbeda ya, angka 115, 121, tapi itu kayaknya lebih sensitif ya, lebih sensitif. Artinya yang berbeda tetapi tidak terlalu signifikan, dia anggap ini sama ya. Kalau ini kurang sensitif ya, terbalik saya tadi. Kalau Duncan kurang sensitif, lebih sensitif yang 2K. Kalau zaman waktu saya kuliah S1 dulu, zaman dulu itu ada, kan statistik belum populer ya, belum banyak yang menguasai, banyak dosen yang tidak paham, ada yang marah-marah itu. Udah jelas beda angkanya, kenapa diuji-uji segala, uji statistik. Wah, aneh-aneh katanya. Karena dosennya nggak paham. Dosen saya dulu, saya nggak. Dosen pembimbing, ada pembimbing lain, ada penguji lain yang bertanya, itu sudah dilakukan uji beda belum ya? Dosen pembimbingnya marah-marah, dosen pembimbingnya sendiri, Pak. Udah jelas angkanya berbeda, rata-ratanya berbeda, ngapain diuji-uji? Dengan mata aja bisa kelihatan loh. Seperti itu. Karena masih ada penolakan statistik waktu itu ya. Karena waktu itu uji statistik masih manual ya, belum ada SPSS seperti sekarang ya, jadi cukup sulit ya. Jadi sekarang uji statistik ya itu mudah kita lakukan ya. Yang paling populer dengan SPSS ini. Ada lagi pertanyaan? Makasih Afif sudah bertanya ya. Saya senang kalau ada mahasiswa yang bertanya, jadi ada yang bisa kita diskusikan. Apakah masih ada?
Ya, jadi nanti kalian lihat ya, nanti soal ujian bisa outputnya yang oke, bisa yang Duncan nanti. Kita melihat aja. Karena kesimpulannya bisa berbeda ya. Sekarang kita coba yang repeated ANOVA. Ini bisa kelihatan ya? Halo? Bisa tampak ya? Ya, Iya. Tapi kok nggak bisa di full screen ya? Oke, repeated ANOVA. Ya, masalahnya sama aja. Ini kok ada yang baru masuk ya? Beri kita. Beri iya kita. Pak. Anda baru masuk atau bagaimana nih? Baru bisa masuk Pak, jaringannya lelet betul. Dari tadi coba-coba masih loading. Nah, sejak. Oke ya, segera ikutin ya. Nggak bisa terus ini. Kenapa nih? Nggak bisa dicoret-coret ini. Oke lah, ya repeated ANOVA. Ini uji statistik yang dilakukan uji beda lebih dari 2 kali pengukuran. Ini contoh soal apa nama uji statistik dilakukan uji beda lebih dari 2 kali pengukuran ya pakai repeated ANOVA gitu. Prinsipnya sama dengan uji variety test ya. Dengan variety test sama. Pada uji T hanya dilakukan 2 kali pengukuran, sedang pada uji repeated ANOVA ini bisa lebih dari 2 kali, more than twice ya. Lebih dari 2 kali. Syarat uji ini adalah data dalam bentuk interval ratio, data terdistribusi normal dan homogen. Normal, homogen. Interpretasi data ya sama ya seperti umum untuk uji beda. Kalau signifikansi faktornya kurang dari 0,05 berarti ada perubahan atau perbedaan yang signifikan. Ada perubahan ya atau perbedaan. Untuk bulan pertama, kedua, ketiga itu ada perubahan. Ini efek atau tidak ya? Kalau lebih besar dari 0,05 itu kebalikannya ya. Ada perbedaan atau tidak ada perbedaan atau tidak ada perubahan yang signifikan pada tiap pengulangan. Kita langsung contoh saja ya. Contoh seperti ini ada 10 pasien yang diukur kadar gula darahnya. Itu bisa bacanya nanti ya. Di kadar gula darah seseorang itu bisa berubah-ubah ya sesuai dengan kondisi tertentu. GDS gula darah sewaktu ya diukur, kemudian setelah diberi insulin turun ya. Kemudian setelah makan ya, kemudian pasiennya makan, naik lagi. Kemudian setelah 2 jam setelah makan, diukur itu di sini ada 4 kali pengukuran. Ya, ini tidak bisa pakai one way ANOVA, tetapi karena ini berpasangan ya, kita pakainya repeated ANOVA. Buka Excel sudah ada belum?
Kalau belum ada kita copy aja. Lipid Nova. Ya, copy aja dari Excel, dari PowerPoint ya. Tubik terlalu besar, kecilkan saja. Oke, sudah. Sekarang kita buka di SPSS. Seperti biasa variable view ya. Tadi ini ada 4. GDS, pos insulin, postprandial 2 jam. Tulis saja GDS, pos insulin, postprandial 2 jam. Postprandial itu setelah makan ya. Ini desimalnya gimana nih? Tidak pakai angka belakang koma. Tulis saja 0 ya. Oke. Ya. Kalau data seperti ini yang berulang itu tidak perlu pakai value ya. Yang diisi value itu yang seperti UJT ANOVA ya, atau UJT independen ya, ada kelompok ya. Dan kita tulis apa nama perlakuannya di masing-masing value ya. Jadi kalau ini tidak perlu, tak blok semua, copy, kemudian paste ya, paste tadi. Ya, seperti biasa kita lakukan dulu screening awal ya, uji normalitas, analyze, deskriptif, explore. Yang mana mau diuji? Semuanya ya, 4-4-nya kita blok saja. 4-4-nya masukkan di sini, yang lain tidak usah diisi. Dan plot normality, continue, oke. Ya, kita langsung lihat yang Sapphire Week. Seperti ini ya. Apa artinya? Ini semuanya di atas 0,05. Berarti 4 kelompok ini, 4 data ini normal semua. Jadi datanya terdistribusi normal karena di atas 0,05 semua. Oke, selanjutnya ngapain ini? Kita ikuti aja yang di PowerPoint ini. Ya, ikuti langkah yang ada di PowerPoint ya. Jadi mungkin kalau besok kalian skripsi, misalnya yang sering pakai ini itu dari teknologi ya, atau formulasi. Formulasi kan sering melakukan pengujian berulang ya, misalnya pada waktu farmakologi juga, analisis juga ada ya, farmasi sering pakai ini. Kalau yang berulang lebih dari 2 kali ya kita pakai ini, repeated ANOVA.
Ya. Jangan pakai UGT yang diulang-ulang, pakai repeated ANOVA. Caranya bagaimana ya? Lewat analyze, general linear model ya, CLM, kemudian repeated measure ya, pengukuran berulang. Kemudian within subjeknya, number of level berapa? 4 ya. Kalau 5 tulis 5, ini 4. Klikkan aja glukosa misalnya. Glukosa. Kita klik add ya. Kemudian klik define. Pindahkan semua ini ke sini. Ya. Kemudian kita klik EMBIN. Ini kok glukosa itu? Oh, iya. Kemudian kita centang kompartemen. Ini pakai LSD aja ya. Ini sudah. Ini posoknya di sini. Ini continue oke. Seperti ini ya. Nanti outputnya seperti ini ya. Ini dari tabel multivariates ya. Tahu bahwa nilai signifikansi kurang dari 0,05 ya. Ini 0,00 ini. Semuanya nih. Hal ini berarti bahwa terdapat perbedaan signifikan pada tiap perlakuan minimal 2 perlakuan yang berbeda. Ya. Jadi untuk uji ini untuk melihat secara umum, bahwa ada perbedaan ini. Dari 4 kali pengukuran ini ada perbedaan. Tapi belum tahu, minimal ada sepasang ya. Kita belum tahu yang mana yang berbeda. Cara melihat yang mana yang berbeda kita lihat di ini pairwise comparisonnya. Ini semacam post hoc ya. Yang bawahnya. Tabel pairwise comparison merupakan hasil yang menunjukkan hubungan antara yang pertama dengan kedua, pertama dengan ketiga, dan seterusnya. Nilai sig menunjukkan kurang dari 0,05. Hal ini berarti terdapat perbedaan signifikan pada setiap perlakuan pengukuran. Ini semuanya ada bintang ya, semuanya signifikansinya 0,000 ya. Berarti setiap kelompok ya, atau setiap pengukuran ini berbeda ya. Berarti ini dengan ini ada beda, ini berbeda semua ya, ada perubahan ya. Jadi tiap waktu pengamatannya ada perubahan yang signifikan ya. Jadi ini kesini berbeda, kesini berbeda, ini berbeda ya. Jadi semua angkanya berbeda ya. 2 dan 4 juga berbeda. Jadi ini juga berbeda, ini juga berbeda, semuanya berbeda.
datanya bagus ya, artinya ada perubahan, ada perubahan yang signifikan yang terjadi pada setiap pengulangan pengukurannya. Ada perubahan yang signifikan yang terjadi pada tiap pengulangan, setiap pengukuran. Ukuran 1, 2, 3, dan 4. Ya. Tapi kalau dari uji normalitas misalnya datanya tidak normal ya, kita tidak bisa pakai. Kita tidak bisa pakai uji repeated ANOVA ya, tapi pakai alternatifnya yang namanya apa? Yang namanya uji Friedman. Ya, kalau tadi datanya sama seperti itu, tapi tidak bisa dipakai karena datanya tidak normal, kita pakainya Friedman. Friedman ya. Kita coba saja ya. Kita coba pakai data tadi ya. Ini pura-pura ya, kita asumsikan ini tidak normal ya, sehingga kita tidak bisa pakai uji ANOVA, repeated ANOVA. Kita pakai uji yang lain ya, analyze. Terus masih yang mana? Kalau tidak normal kita pakai non-parametrik. Parametrik. Karena datanya banyak ya tadi, pengulangannya lebih dari 2 ya, kita tidak bisa pakai yang itu, tapi pakai yang K. Pakai K related sample. Mau dicoba semua ya. Nah ini sudah ada Friedman kan, tentang Friedman ya. Dan kita tinggal oke. Dari uji Friedman bisa kita lihat bahwa signifikansinya 0,000 ya. Berarti ada perbedaan ya, minimal pada sepasang. Ya, ada perbedaan minimal pada sepasang data. Perbedaan. Kemudian untuk melihat mana yang berbeda, ya, jadi dari uji Friedman awal sudah bisa dilihat bahwa dia ada perbedaan nih, ya, GDS dengan, tapi belum tahu yang mana yang berbeda. Caranya dengan uji Wilcoxon, ya. Uji posoknya dengan Wilcoxon. Masih ingat kan Wilcoxon? Jadi lewat non-parametric test dikasih Wilcoxon itu related sample ya. Satu-satu dicoba ya. Satu GDS dengan PI, GDS dengan PP, GDS dengan 2 jam, dan P dengan ini. GDS dengan P2 jam. Satu-satu ya dicoba ya semua. Kemudian PI dengan PI dengan 2 jam, kemudian BP dengan, ya berarti ada 6 pasang ya, 6 pasang. So kita lihat seperti ini ya.